يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fil alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tafsutul badla biwa'din munjazi wa takrari lidan biwairi sukti fariqatan alfiyata dimuti wa bisa sudah. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. ثم أوصى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات. ثم أوصى محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة. ثم أوصى محمد صديق الأمين. ثم أوصى محمد الفاروق. ثم أوصى زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona, agar Allah menjauhkan kita semuanya dari virus corona dan juga dari pondok-pondok yang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik, untuk para pensyarah, penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan para pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kemarin kita sudah yang terakhir, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwawun aw ya'un fa mu'adallan 'urif fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasbama kayad'u yarmi wa raf'a fihi man wi wahdhif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima. Wa ayyu fi'lin, dan setiap fi'il, kalau yang kemarin wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il. Khabarnya dari ayun syartiyah di situ adalah kana, ada apa kelakuan, itulah yang kemudian disebut sebagai kana, yang naqisah, yang sya'niyah. Itu. Khabar dari kana yang dibuang apa? Adalah akhirun, bermula huruf akhir minhu dari fi'il. Khabar dari akhirun adalah alif. Alif adalah alifun alif, awwawun atau wawu, awyaun atau ya. Jawab dari ayun yang merupakan adat syarat, fa mu'talun, maka dalam keadaan dianggap disebut sebagai mu'tal, urifa, dikenal apa fi'il. Jadi kesimpulannya adalah setiap fi'il yang huruf akhirnya itu berupa alif, wawu atau ya, maka itu disebut sebagai fi'il mu'tal. Begitu. Ulangi lagi. Setiap fi'il yang huruf akhirnya itu berupa alif, wawu atau ya, maka fi'il itu disebut sebagai fi'il mu'tal. Pembahasan tentang mu'tal itu menjadi sangat penting juga, ya, karena ini nanti ada kaitannya juga dengan i'lal, ya, i'lal. Ada potensi di mana antara mauzun dan wazan itu tidak ada ketidaksamaan. Dari sisi apa? Dari sisi jenis harokat. Dari sisi apa? Dari sisi jumlah huruf.
Itu seperti yang sering saya katakan, i'lal itu terjadi ketika realitasnya antara wazan dan mauzun itu terjadi perbedaan, baik perbedaan itu dari sisi jenis harokatnya atau jumlah hurufnya. Itu semacam itu. Roma, da'a, ini semuanya rodiya misalnya. Sama. Ini begitu. Jadi setiap fi'il yang kemudian huruf akhirnya itu diakhiri oleh alif, waw atau ya, maka disebut sebagai fi'il mu'tal. Bagaimana rinciannya? Fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Fal alifa maka di dalam mu'tal alif, dalam fi'il mudhari' tentunya. Ini ngomong mabni mu'rab masalahnya. Inwi, kira-kira mengira-ngirakanlah siapa kamu. Fihi di dalam mu'tal alif, maf'ul bih dari inwi, ghairal jazmi, akan selain jazm. Berarti kalau seandainya mu'tal alif, ada mu'talul alif, nanti ada mu'talul wawi misalnya, ya, ada mu'talul ya'i misalnya, begitu. Ini sama rofa, nasab, karena fi'il, jazm. Juga demikian, ada rofa, ada nasab, ada jazm. Ini sama, ada rofa, ada nasab, ada jazm. Fal alifa, ini kalau seandainya ditanya, kecenderungannya ini karena fafil alifi, membuang huruf fi di sini. Untuk analisis yang sederhana, memungkinkan fal alifa yang dibaca nasab itu disebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Sederhananya begitu. Mansubun ala naz'il khafid. Begitu. Sederhana, analisis sederhana. Kenapa kok kemudian disebut sebagai atau dibaca fal alifa? Asal dari fal alifa itu fafil alifi. Ya. Asal dari fal alifa di sini adalah fafil alifi. Nampaknya kurang pas memang kalau seandainya ini dijadikan sebagai maf'ul bih dari inwi. Karena inwi ini adalah merupakan fi'il muta'addi kepada satu maf'ul dan maf'ul bihnya adalah ghairal jazmi. Secara pengertian, ya, yang dimuqaddarkan itu adalah ghairal jazmi. Nanti ada nasab, ada rofa, ada jazm, begitu. Begitu, diperhatikan. Fal alifa, maka di dalam alif pada mu'tal alif inwi. Meniatkanlah siapa kamu, memuqaddarkan, mengira-ngirakanlah siapa kamu. Fihi di dalam alif ghairal jazmi, akan selain jazm. Berarti di sini adalah takdiran, di sini adalah takdiran. Kalau di sini ghairal jazmi, maka di sini adalah zahiran atau lafdhan. Ya. Mu'tal alif sekarang. Yakhsha. Ya. La yakhsha. Lam
Yakhsha. Ya. Yakhsha adalah merupakan fi'il mudhari' mu'rab. Kebetulan di sini adalah tajarrud anin nawasib wal jawazim. Tidak dimasuki baik oleh amil nasab maupun amil jazm di sini. Karena demikian dipastikan di sini adalah rafa. Ya. Tanda rafanya apa ini? Karena bukan al-af'alul khamsah. Karena bukan al-af'alul khamsah, tanda rafanya fi'il mudhari' itu ada dua. Ya. Fa untuk fi'il mudhari' alamatur raf'i. Alamatur raf'i untuk fi'il mudhari' fi'lun mudhari'un itu ada dua. Kalau tidak dhammah ya thubutun nun. Ya. Ketika kemudian yang kita hadapi itu adalah fi'il yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah, maka ini adalah kedudukannya adalah rofaknya itu dengan menggunakan dhammah, bukan dengan menggunakan thubutun nun. Alternatifnya dua. Yakhsha termasuk dalam kategori fi'il mudhari' mu'rab dan kemudian tajarrud anin nawasib wal jawazim. Tanda rofaknya dengan, maka ini berhukum rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan dhammah, lebih disebabkan karena ini bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Kalau ini al-af'alul khamsah. Yakhsha termasuk dalam kategori mu'tallul alif. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini adalah mu'tal alif, ini adalah mu'tal wawi, ini adalah mu'tal ya? Itu dilihat huruf sebelumnya, harokat huruf sebelumnya. Ketika harokat huruf sebelumnya adalah fathah, maka ini dipastikan adalah alif. Tulisannya sama. Ini fathah, yakhsha. Artinya takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yakhsha di sini. Ini adalah huruf yang terakhir yang tidak berharokat ini dipastikan adalah alif. Kenapa kok kemudian dipastikan adalah alif? Karena harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Fathah itu gandengannya adalah alif. Bagaimana kalau seandainya mu'talnya itu mu'tal alif, dikatakan di sini wal alifan fi wi fihi ghairal jazmi wal fal alifah, maka di dalam alif mu'tal alif maksudnya inwi, mengira-ngirakanlah siapa kamu, memuqaddarkanlah siapa kamu, fihi di dalam al alif maf'ul bih dari inwi, ghairal jazmi selain jazm. I'rabnya mu'tal alif yang itu merupakan fi'il ada tiga. Ada rofa, ada nasab, ada jazm. Kalau jazm ini lafdhan. Kalau keduanya adalah muqaddaran, takdiran. Kenapa kok kemudian seperti itu? Karena untuk rofa dan nasab itu dengan menggunakan harokat. Saya ulangi lagi. Untuk rafa dan nasab menggunakan harokat. Kenapa kalau menggunakan harokat? Yang namanya alif, yang menjadi huruf akhir dari sebuah kalimat fi'il yang mu'tal alif itu tidak bisa menerima harokat, tidak bisa menerima dhammah, juga tidak bisa menerima fathah. Tapi kalau jazm, ini kan dengan menggunakan hadfu harfil illati. Ini dengan menggunakan hadfu harfil illati. Hadfu harfil illati. Karena menggunakan hadfu harfil illati memungkinkan alif ini dibuang. Lam yakhsha, tulisannya diperhatikan. Lam yakhsha, perhatikan di sini. Semacam itu. Fa alifan wi fihi ghairal jazmi. Fa alifan wi fihi ghairal jazmi. Untuk mu'tal alif inwi, ya, muqaddarkanlah, kira-kirakan, mengira-ngirakanlah siapa kamu, fihi di dalam mu'tal alif, ghairal jazmi, selain i'rab jazm. Ketika i'rab jazm bagaimana? Zahiran. Ketika i'rab jazm bagaimana? Lafdhan. Contohnya seperti apa ini? Yakhsha, asalnya yakhsha di dhammah.
Alif tidak bisa dibunyikan. Bukan yakhshayu. Kalau yakhshayu berarti ya. Bukan yakhshaya berarti ya di sini. Ini alif. Alif itu tidak bisa bunyi. Alif itu adalah karakteristiknya adalah tidak bisa menerima harokat. Maka di sini tidak memungkinkan untuk kemudian di dhammah, maka di sini tidak memungkinkan untuk kemudian di fathah karena alif memang tidak bisa menerima harokat. Inilah yang kemudian dimaksud dengan fal alifan wi fihi ghairal jazmi. Ya. Wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Perhatikan kata-kata yad'u diakhiri waw, diakhiri ya. Wa abdi, abda yubdi ibdaan. Wa abdi dan menampakkanlah siapa kamu. Ini fil amar ini. Ada hadfu harfil illati di sini. Abda yubdi ibdaan. Wa abdi dan menampakkanlah siapa kamu, maf'ul bih dari abdi, nasbama ing akan nasabnya sesuatu istaqarra yang tetap apa ma kaya da'u seperti lafaz yad'u yang mewakili mu'tal wawi ini kaya da'u yarmi mewakili mu'tal ya. Pada saat di mana di sini itu adalah mu'talnya alif, pada waktu nasabnya itu adalah muqaddar. Kenapa? Alif tidak bisa menerima harokat. Ya, alif tidak bisa menerima harokat. Gitu. Di sini dikatakan wa abdi nasba ma kaya da'u yarmi, tapi kasus untuk dalam konteks nasab untuk lafaz yad'u yang mewakili mu'tal wawi dan yarmi yang mewakili mu'tal ya, itu nasabnya itu adalah abdi. Menampakkan, tampakkanlah. Sehingga kalau seandainya dicontohkan mu'tal wawi ada kata-kata ini jelas untuk rofaknya itu adalah takdiron ya, sehingga kata-katanya adalah yad'u. Untuk nasabnya ini adalah abdi, ini adalah zahiran atau lafdhan, sehingga lay yad'uwa kelihatan di sini wawunya di fathah karena memungkinkan untuk di fathah. Kalau alif di sini tidak memungkinkan untuk di fathah. Kenapa? Karena memang alif tidak bisa menerima harokat. Kalau jazm jelas, ya kan? Wahdhif jaziman nanti itu. Tapi di sini jelas juga lafdhan di sini. La lam yad'u. Di sini ada hadfu harfil illati. Lam yad'u ada hadfu harfil illati. Fal alifa maka di dalam mu'tal alif inwi mengira-ngirakanlah siapa kamu fihi di dalam mu'tal alif. Mu'tal alif memiliki 3 i'rab yang dikira-kirakan itu adalah ghairal jazmi selain jazm, berarti rafa' dan nasab. Wa abdi dan menampakkanlah siapa kamu nasbama akan nasabnya sesuatu istaqarra yang tetap apa ma kaya da'u seperti lafaz yad'u wa yarmi dan lafaz yarmi. Ini skemanya mu'tal wawi. Kalau yang yarmi akan berbunyi ya, untuk rofaknya tetap takdiron, akhirnya menjadi yarmi, bukan yarmiyu. Nasabnya adalah di sini karena wa abdi nasbama untuk menampakkan nasabnya sesuatu yad'u seperti lafaz yad'u dan yarmi, ini juga lafdhan di sini. Sehingga layar miya kelihatan di sini, diperhatikan.
Ya. Untuk jazmnya itu adalah termasuk dalam kategori yang lafdhon juga, akhirnya menjadi lam yarmi. Tulisannya begini, nggak ada di sini. Hadfu harfil illati. Itu maksud dari fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Fal alifa maka pada mu'tal alif inwi. Mengira-ngirakanlah siapa kamu fihi di dalam mu'tal alif ghairal jazmi akan selain jazm. Rafa dan nasab berarti. Wa abdi dan menampakkanlah siapa kamu nasbama akan nasabnya sesuatu istaqarra yang tetap apa ma kayak da'u seperti lafaz yad'u, yarmi dan lafaz yarmi. Ini gambarannya. Mu'tal akhirnya menjadi 3. Ada mu'tal di sini dikatakan ada mu'tal alif, ada mu'tal wawu, ada mu'tal ya. Ini fi'il mudhari' semuanya. Mu'tal alif bagaimana? Ada rafa, ada nasab, ada jazm. Mu'tal wawi bagaimana? Ada rafa, ada nasab, ada jazm. Mu'tal ya bagaimana? Ada rafa, ada nasab, ada jazm. Contohnya seperti apa? Yakhsha. Ya ini bukan ya, tapi alif. Untuk bisa membedakan apakah ini alif atau ya, bagaimana? Harokat huruf sebelumnya bagaimana? Kalau seandainya fathah, maka ini alif. Kalau seandainya misalnya dhammah, maka ini jelas wawu. Kalau seandainya masalah di sini adalah kasrah, maka di sini adalah iya. Ulangi lagi. Untuk menentukan apakah ini sedang mu'tal alif, ataukah mu'tal wawi, ataukah mu'tal ya, maka standar yang bisa dijadikan sebagai pegangan itu adalah apa? Harokat huruf sebelumnya. Sebelum akhirnya itu apa? Kalau seandainya alif, seandainya fathah, maka ini mu'tal alif. Kalau seandainya dhammah, maka ini adalah mu'tal wawi. Kalau seandainya kasrah, maka ini adalah mu'tal ya. Begitu. Bagaimana kalau mu'tal alif? Kalau mu'tal alif ada rafa, ada nasab, ada jazm. Kalau rafa takdiran, kalau nasab juga takdiran, kalau jazm adalah lafdhan. Lam yakhsha. Yakhsha bukan yakhshayu, lam lay yakhsha bukan lay yakhshaya. Karena kalau ya, yu itu adalah ya. Ya. Mu'tal wawi ada yad'u. Kalau nasab lay yad'uwa, lan adalah merupakan amil nasab. Sehingga menasabkan fi'il mudhari' mu'rab yang dimasukinya. Lay yad'uwa, ada lam yad'u, ada hadfu harfil illati di sini. Pun juga demikian, mu'tal ya, ada rafa, takdiran, ada nasab, ini adalah lafdhan, ada jazm adalah lafdhan. Yarmi bukan yarmiyu, lay yarmiya, ya, ini lafdhan, lam yarmi. Ini sudah mungkin. Ya, perhatikan sekarang. Masih tetap pada fal alifanwi. Saya kepingin yang lain. Fal alifa inwi, ada abadi. Inwi itu adalah berasal dari nawa yanwi. Ya, kalau seandainya yang abadi itu berasal dari abda yubdi ibdaan. Ini adalah sulasi. Ini adalah rubai. Kalau seandainya dihitung, ini adalah rubai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini sama-sama diproses. Bagaimana membentuk fi'il amar? Yang pertama huruf dumur dharahnya dibuang. Menjadi begini. Ini dibuang. Akhirnya menjadi begini.
Yang selanjutnya bagaimana? Huruf illatnya dibuang. Hadfu harfil illati. Ya, karena ini kebetulan berupa mu'talul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Hanya begini. Karena dengan dua proses itu tidak bisa dibaca, maka didatangkan, bisa jadi yang didatangkan adalah hamzah wasol, bisa jadi yang didatangkan adalah hamzah qata'. Di sini yang didatangkan adalah hamzah wasol karena ini adalah thulathi. Akhirnya menjadi inwi. Ini kalau seandainya diproses juga sama. Ya kan? Pertama huruf mudharaahnya dibuang sehingga menjadi begini. Kemudian huruf akhirnya itu dibuang karena mu'tallul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un sehingga begini. Ini kebuang. Ini kebuang. Ya. Karena dengan dua proses itu kemudian tidak bisa dibaca, maka didatangkan untuk konteks ini memang sengaja saya analisiskan lebih disebabkan sama-sama hamzah di sini, akan di sini kapasitasnya adalah hamzatul wasli. Untuk yang abdi itu adalah hamzatul qat'i. Kenapa kok kemudian disebut sebagai hamzah qata'? Karena ini masuk dalam kategori rubai. Kenapa kok kemudian disebut sebagai hamzah wasal? Karena ini adalah masuk dalam kategori thulathi. Inilah alasan kenapa kok kemudian di sini karena ini hamzah wasal maka ini tidak dibaca ketika kemudian disambung dengan kalimat yang lain fa'alifan wi. Tidak dibaca ketika disambung dengan kalimat yang lain fa'alifan wi. Ini tetap dibaca meskipun disambung dengan kalimat yang lain, bukan wabdi tapi tetap wa abdi. Karena ini hamzahnya hamzah qata'. Wa abdi. Hamzahnya di sini adalah hamzah qata', di sini adalah hamzahnya hamzah wasal. Fal alifan wi fihi wa abdi nasba wa abdi abdi. Ini inwi. Akhirnya enggak kebaca karena didahului oleh kalimat yang lain. Fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Ini penting untuk kemudian diperhatikan. Ya, ini kan melaporkan ini namanya. Ada komentar menarik yang ditawarkan oleh Ibnu di apa namanya? Ya, ada salah satu kitab itu menganggap bahwa alfiyah ini kadang kurang memperhatikan mudzakkar muannats. Wa adatu Ibnu Malik itu kurang memperhatikan mudzakkar muannats. Coba diperhatikan di sini. Biasanya alif kalau seandainya sampai membaca Jurmiyah ya. Wa ammal alifu lan anapun utawi alif iku fayakunu apa fatakunu? Fatakunu. Ini tapi fihi kembali ke sini. Ya. Akhirnya konsistensinya teruji di sini ya karena darurat syair juga di sini tapi hunna. Ketika kemudian digabung itu pakai hunna. Padahal ketika mufradnya dianggap sebagai mudzakkar. Ya. Imam Syatibi yang mengatakan begitu di dalam Alfiyah Syatibi. Adatul muallif itu kurang lam yubali ya. Tidak memperhatikan mudzakkar muannas. Tidak fiha tapi fihi. Padahal sama aja. Fal alifan wi fiha ghairal jazmi memungkinkan juga. Fal alifan wi fiha ghairal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Tapi fihi di situ. Fal alifan wi fihi. Fal alifan wi fihi. Tapi ketika kemudian ada gabungan itu pakai fihinna bukan fiha. Fihinna tapi bukan fiha. Coba itu enak untuk latihan berfikirnya di situ. Ya, fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Ya. Itu kan begitu. Fihi ma kan begitu kan. Nanti
Di sini salasahunna, salasahunna. Ya, tapi kalau seandainya kita ngomong dalam konteks apa namanya? Syair, itu memang biasa begitu. Ya. Jadi sampai begitu. Waraf'a fihi manwi. Waraf'a fihi manwi. Wahdhif jazima. Salasahunna taqdi hukman lazima. Waraf'alan dan akan i'rab rafa. Fihima dalam kasus. Fihima dalam kasus yada'u dan yarmi. Fihima dalam mu'tal wawi dan mu'tal ya. Inwi. Inwi. Mengira-ngirakanlah siapa kamu. Warraf'a dijadikan sebagai maf'ul bih muqaddam dari lafaz inwi. Warraf'a dan akan i'rab rafa. Fihima di dalam contoh yada'u dan yarmi. Inwi. Mengira-ngirakanlah siapa kamu. Ini ada alif ini ya, bukan wahdif. Ada alifnya. Wahdif dan membuanglah siapa kamu. Wahdif dan membuanglah siapa kamu. Ada anta di sini. Jaziman dalam keadaan menjazmkan. Ketika menjazmkan ketiganya maksudnya itu ya. Membuang apa? Salasahunna akan tiga. Baik wawu, baik alif maupun wawu atau ya. Wahdif dan membuanglah siapa kamu jaziman dalam keadaan menjazmkan. Membuang salasahunna akan ketiganya. Ketiga alif, wawu dan ya itu pada waktu kita menjazmkan itu harus dibuang semuanya. Yang tadi lam yakhsha alifnya kebuang. Lam yad'u alifnya kebuang. Lam yakhsha alifnya kebuang. Kebuang. Lam yad'u alifnya kebuang. Wawunya kebuang. Kemudian lam yarmi iya-nya kebuang. Bukan yakhsha, bukan yad'u, bukan yarmi. Ini kebuang. Hadfu harfil illati. Itu maksudnya. Wahdif dan membuanglah siapa kamu jaziman, ini menjadi hal dari anta yang ada mustatir wujuban. Wahdif dan membuanglah siapa kamu jaziman dalam keadaan menjazmkan. Wahdif maf'ul bih dari wahdif salasahunna. Kenapa kok kemudian dibaca salasahunna? Lebih disebabkan karena ini menjadi maf'ul bih dari wahdif. Wahdif dan membuanglah siapa kamu jaziman dalam keadaan menjazmkan. Salasahunna akan tiga mu'tal itu, ya, membuang tiga alif, tiga huruf illat itu, baik yang namanya alif, waw atau iya. Kalau seandainya panjenengan sudah membuang, bagaimana? Jawab amar. Ini menjadi taqdi, maka memutuskan siapa kamu, maka menetapkan siapa kamu, hukman dengan hukum, akan hukum. Takdi maka menetapkan siapa kamu, ya, hukman akan hukum laziman yang tetap. Takdi maka memutuskan siapa kamu, hukman akan hukum laziman yang tetap. Ini asalnya adalah qadha. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yaqdi. Yaqdi. Ada ininya. Tapi karena di sini menjadi jawab dari amar, jawab amar termasuk dalam kategori yang dibaca jazm. Perhatikan. Jawab amar termasuk dalam kategori yang dibaca jazm. Padahal di sini adalah mu'talul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un, maka jazmnya dengan menggunakan hadfu harfil illati, pembuangan huruf illat. Karena demikian secara tulisan di sini tidak ada begininya. Enggak ada. Wahdif jaziman, wahdif dan membuanglah siapa kamu jaziman dalam keadaan menjazmkan, membuang maf'ul bih dari wahdif salasahunna akan ketiganya, alif, waw dan iya, ya, dalam konteks mu'tal alif, dalam konteks mu'tal wawi, dalam konteks mu'tal ya, itu dibuang semua dalam keadaan kita menjazmkannya. Taqdi, maka
memutuskan siapa kita, siapa kamu, hukman akan hukum, maf'ul bih dari taqdi, hukman akan hukum, laziman yang tetap. Jadi skemanya akhirnya seperti tadi itu. Ada mu'tal alif, ada mu'tal wawi, ada mu'tal ya. Kalau mu'tal alif itu pada waktu rafa'nya itu adalah muqaddaran. Yakhsha pada waktu nasabnya itu juga muqaddaran. La yakhsha bukan la yakhshaya. Tapi kalau pada waktu jazmnya itu adalah zahiran atau lafdhan. Lam yakhsha. Itu yang kemudian disebut wahdhif jaziman thalathahunna. Baik mu'tal alif maupun mu'tal wawi maupun mu'tal ya pada waktu jazmnya itu semuanya adalah wahdhif. Itu adalah berdampak pada yang namanya zahiran semuanya, lafdhan semuanya. Lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Wahdhif jaziman thalathahunna. Ketiga-tiganya dalam kondisi jazm itu kemudian dibuang secara keseluruhan. Taqdi hukman lazima warraf'a fihi manwi wahdhif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima warraf'a dan akan rafa' fihi ma di dalam kasus yad'u dan yarmi. Inwi mengira-ngirakanlah siapa kamu, inwi mengira-ngirakanlah siapa kamu. Yad'u di situ tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Yarmi juga tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Ya kan? Yad'u di situ tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Karena demikian maka dia dibaca rofa. Tanda rofaknya bagaimana? Ternyata di situ inwi mengira-ngirakanlah siapa kamu. Tidak yad'u, tidak yarmiyu, tapi yad'u, tapi yarmi. Itu berarti muqaddaron semuanya. Kalau alif jelas tidak memungkinkan yang namanya rofa itu dimunculkan dhammahnya pada alif. Karena alif sejak awal tidak bisa menerima harokat dhammah, tidak bisa menerima harokat fathah, tidak bisa menerima harokat kasroh. Namanya alif itu. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mabni mu'rab sudah selesai. Ayo dibaca dulu. Wa ayyu fi'lin, ayo. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi warraf'a fihi manwi wahdhif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima. Itu begitu. Ya. Dari analisis ini yang agak berat itu adalah wa ayyu fi'lin meskipun muradnya yang paling gampang itu. Wa ayyu fi'lin kemarin kita tegaskan akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Ayyun itu banyak ragamnya. Ada yang disebut sebagai ayyun itu syartiyah, ada yang mausuliyah, ada yang termasuk dalam kategori istifhamiyah, ada yang kamaliyah, ada wasliyah. Itu banyak. Ya. Ini yang mana? Yang syartiyah. Ketika syartiyah bagaimana? Ketika syartiyah maka pasti pada akhirnya ada fi'il syarat dan jawab syarat. Realitasnya di situ tidak ada fi'il syarat. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Karena demikian maka setelah ayyu fi'lin itu pasti ada dimunculkan lafad kana. Akhirnya kananya ada diskusi juga. Ketika dimunculkan lafad kana ada diskusi juga. Kenapa? Karena tulisannya alifan ini seperti ini. Bukan alifan, tapi alifun. Apalagi ditegaskan yang menjadi ma'tuf itu juga wawun bukan wawan. Bukan wawan. Au ya'un bukan ya'an. Itu mencerminkan ini sedang mau dianggap sebagai rafa oleh musannif. Ketika kemudian kananya hanya sekedar nakis, maka alifan di sini harusnya pakai ini. Maka ini juga wawan, maka ini juga ya'an.
Itu kemarin diskusinya begitu. Akhirnya apa? Muncullah konsep yang namanya kana, ada asya'niyah an-naqisah. Ini muncul kemarin. Sehingga bacaannya adalah wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il kana yang ada apa kelakuan, begitu. Yang kana yang ada apa kelakuan. Jadi langsung setelah itu, khabar setelah itu adalah begitu. Bukan wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il adalah kana ada apa akhirun minhu. Kalau akhirun minhu dijadikan sebagai isim dari kana, maka alifan harus baca alifan, bukan alifun. Nah, itu permasalahannya. Dan itu menurut saya harus dicatat oleh sampean. Bahwa ada konsep untuk kemudian mampu mengurai wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif, awawun awyaun famu'talan urif. Ada konsep yang namanya kana sya'niyah naqisah. Ya, akhirnya masuk akal akhirnya. Wa ayyu fi'lin, dan bermula setiap fi'il adalah kana. Ada apa kelakuan, adalah akhirun, bermula huruf akhir minhu dari fi'il, adalah alifun alif, begitu bacaannya. Awwawun atau waw, awyaun atau ya, fa mu'tallan, maka dalam keadaan dianggap mu'tal, urifa, dikenal apa fi'il. Urifa, dikenal apa fi'il. Setiap fi'il yang huruf akhirnya adalah alif, waw atau iya, maka itu disebut sebagai fi'il mu'tal. Itu intinya seperti itu. Disebutkanlah kemudian fal alifah. Ya, fal alifah yang paling gampang itu tidak bisa, tidak nyaman kalau seandainya al alifah di situ kemudian dianggap sebagai maf'ul bih dari inwi. Inwi adalah termasuk dalam kategori fi'il muta'addi kepada satu maf'ul, dan ghairul jazmi dipersiapkan untuk menjadi maf'ul bih dari inwi. Saya ulangi lagi. Inwi adalah termasuk dalam kategori fi'il muta'addi kepada satu maf'ul, ghairul jazmi dipersiapkan untuk menjadi maf'ul bih dari inwi. Begitu. Memang dalam bab nahwu ini ada namanya bab istighal, itu begitu. Ada juga bab istighal. Istighal itu sibuk, sehingga biasanya dibaca rafa. Tapi memungkinkan dibaca nasab juga. Ya. Misalnya asalnya Zaidan akramtuhu. Ya. Zaidun akramtuhu. Ini asalnya adalah menjadi maf'ul bih. Tapi ini disibukkan oleh menasabkan ini. Padahal akramtu itu adalah termasuk dalam kategori fi'il muta'addi kepada satu maf'ul. Diperhatikan, ini bab istighal namanya. Ya, bab istighal itu begitu. Ada amil yang sebenarnya makmulnya adalah di depannya. Ada amil yang sebenarnya makmulnya adalah di depannya. Sebenarnya makmulnya ada di depannya. Akan tetapi kemudian yang namanya amil ini tidak memungkinkan untuk berpengaruh pada makmul yang tidak memungkinkan untuk berpengaruh makmul yang sebelumnya, lebih disebabkan karena dia sudah disibukkan oleh makmul yang jatuh setelahnya. Itu namanya istighal. Akramtu itu adalah amil. Ya kan? Sebenarnya ini pengaruhnya kepada ini karena Zaidun dan Hu ini sama orangnya. Ya kan? Begitu. Akrama itu adalah termasuk dalam kategori fi'il muta'addinya kepada satu maf'ul. Karena demikian tidak memungkinkan untuk kemudian di samping dia misalnya menasabkan hu sebagai maf'ul bih, juga menasabkan Zaidan sebagai maf'ul bih juga dari akrama. Pengaruh akrama tidak lagi bisa diarahkan kepada lafaz Zaidan yang jatuh sebelumnya, karena akrama sudah sibuk untuk menasabkan yang sesudahnya. Itu namanya istighal. Bagaimana kalau konteksnya begini? Memungkinkan untuk dibaca rofa, memungkinkan untuk dibaca nasab. Kalau seandainya dibaca rofa, tetap biasa jadikan mubtada. Zaidun bermula Zaid,
akramtu memuliakan siapa saya, hu akan Zaid. Itu jelas kalau begitu. Saya ulangi lagi. Zaidun, ini bab istighol, Zaidun akramtuhu. Kalau seandainya dibaca begini tidak ada masalah. Zaidun akramtu. Zaidun bermula Zaid adalah akramtu memuliakan siapa saya, hu akan Zaid. Tapi kalau seandainya dibaca Zaidan akramtuhu, ini yang bermasalah. Kenapa? Karena pengaruh amil akrama itu sudah habis, memungkinkan juga menasobkan ini. Ya, itu bab istighol namanya. Bagaimana kalau seandainya terpaksa dibaca Zaidan seperti ini, kalau seandainya ini bab istighol, karena banyak syurah, pensyarah hadis yang menganggap ini adalah istighol. Bagaimana? Ini dikira-kirakan dengan fiil yang jatuh sesudahnya. Mengira-ngirakan fiil yang sama dengan fiil yang jatuh sesudahnya. Akramtu Zaidan akramtuhu. Akramtu Zaidan akramtuhu. Akhirnya begini bacaannya. Ketika dibaca Zaidan, itu merupakan maf'ul bih dari akrama yang dibuang, yang itu adalah ditafsiri dengan akrama yang jatuh sesudahnya. Itu bab istighol namanya. Ya. Al-istighol itu begitu. Ada amil, sibuk. Sudah kepada maf'ul yang jatuh sesudahnya. Yang sebelumnya sebenarnya itu juga memungkinkan dijadikan sebagai makmul. Zaidan memungkinkan dijadikan sebagai makmul. Ketika Zaidan itu memang dibaca Zaidan, tidak dibaca Zaidun. Kalau dibaca Zaidun sudah selesai. Itu dianggap sebagai mubtada. Zaidun bermula Zaid adalah akramtu memuliakan siapa saya, hu akan Zaid. Selesai. Tapi kemudian ketika dibaca Zaidan akramtuhu, Zaidan akramtuhu dengan dibaca nasab, maka nasabnya Zaidan itu disebabkan oleh fiil yang dibuang, yang dikira-kirakan, yang disamakan dengan fiil yang jatuh sesudahnya. Kalau seandainya dibaca Zaidan akramtuhu, akan Zaid akramtu, akan Zaid, Zaidan akan Zaid, akramtu memuliakan siapa saya, hu akan Zaid. Itu kalau seandainya dilengkapkan akramtu Zaidan akramtuhu. Akramtu memuliakan siapa saya, Zaidan akan Zaid, akramtu memuliakan siapa saya, hu akan Zaid. Itu begitu, itu bab istighol. Lah, fal alifah itu ada ulama yang menganggapnya itu adalah masuk dalam bab istighol, itu dianggap sebagai sebenarnya adalah maf'ul bih dari inwi. Kalau seandainya begitu bagaimana? Fanwi al alifah inwi fihi ghairal jazmi. Begitu anunya. Ya. Sing enak memang dibaca rofa. Fal alifu memungkinkan. Ya, maka bermula mu'tal alif. Kalau seandainya ya, fal alif kalau seandainya dianggap membuang huruf jar, langsung dijadikan mansubun ala nazil khafid, memungkinkan. Fal alifa, fafil alifi, fafil alifi. Itu begitu. Maka pada mu'tal alif, fal alifa, maka pada mu'tal alif. Itu seperti itu. Ya. Alhamdulillah yang akan datang kita sudah masuk pada nakirah dan ma'rifah. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo silahkan dipelajari.